Assalamualaikum, Bu Rahmi. Waalaikumsalam, Bu Asmi. Selamat siang, Bu Rahmi. Ap- Ya, selamat siang juga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rahmi? Apakah Ibu sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Ibu juga sehat, kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, Bu. Silakan duduk. Jam berapa dari tadi Ibu sampai ke sini? Belum lama, Bu. Kira-kira pukul 2 tadi, Bu. Sampai kemari. Oh, nggak begitu lama ya. Ngomong-ngomong, ada apa ya, Bu? Datang ke ruangan saya. Ada yang saya bisa bantu, Bu? Iya, Bu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya bersyukur sekali bisa berjumpa sama Ibu karena sebelumnya Ibu sangat susah kali untuk didapatkan waktunya, susah kali untuk bertemu sama Ibu. Nah, sekarang saya senang sekali, Ibu. Hmm, nggak begitu juga, Bu Rahmi. Tapi sama-sama ya. Nanti kita akan berbagi. Baik, Bu. Saya perhatikan dari tadi, Ibu kelihatannya seperti ada yang mengganjal di hatinya. Kurang semangat atau ada masalah lain? Apa ada masalah, Bu? Iya, Bu. Makanya saya datang ke sini bertemu sama Ibu. Saya mau menceritakan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Gitu ya. Sekarang boleh Ibu ceritakan masalah yang Ibu hadapi. Namun sebelum Ibu bercerita, coba tenangkan dulu hati Ibu, fokuskan hatinya biar lebih fokus untuk bercerita. Udah fokus Ibu? Ya, Bu. Hmm. Udah, Bu. Ya, boleh Begini, Bu. diceritakan Bu. Oh, iya, Bu. Begini, Bu. Di kelas saya itu, di kelas 5 Jafar, Bu, ya, ada 2 siswa yang pasif, Bu. Nah, pasifnya ini dalam artian pasif dalam mengikuti pembelajaran, pasif tidak mau berinteraksi dengan guru, dengan teman-temannya juga. Nah, jadi dengan siswa yang pasif ini, saya ingin mengubah siswa yang pasif ini agar menjadi siswa yang aktif, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Tadi Ibu bercerita bahwasannya ada siswa yang pasif dalam kelas yang Ibu ajarkan. Begitu, Bu, masalahnya? Iya, Bu. Seperti itu, Nah, Bu. sekarang saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu apabila Ibu saat melihat murid-murid pasif di dalam kelas? Hmm, saya merasa khawatir, Bu. Saya khawatir, saya sedih juga, Bu. Karena saya takut nanti siswa ini akan tertinggal dalam pembelajaran. Begitu juga dengan hmm, tidak bergaul, Bu. Jadi saya sedih, Bu, lihatnya. Anak ini tidak bergaul. Oh, kawan-kawannya nanti sudah ngumpul, sudah makan bareng-bareng, main bareng. Tapi anak ini duduk saja di bangkunya, Bu. Jadi itu yang saya takutkan. Berarti sejauh ini apakah
sudah ada upaya atau usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang pasif tersebut di dalam kelas sebelumnya, Bu? Sebenarnya sudah, Bu. Saya sudah pernah mencoba mendekatinya dengan cara mengajak ngobrol sama anak ini pada saat istirahat, kemudian pada saat pulang sekolah. Kan kalau pulang sekolah itu, Bu, sebelum orang tua menjemput, nah di situ saya berkesempatan untuk mengajak anak ini ngobrol. Ngobrolnya itu ngobrol yang nggak sampai santai gitu, bukan jangan yang formal-formal dulu gitu kan. Kemudian setelah saya ajak ngobrol anak ini tetap diam, Bu. Nah, misalnya kita tanya, gini, Bu, eh, Kak Arini rumahnya di mana? Oh, anak keberapa? Nah, seperti itu, Bu ya. Kemudian masih banyak pertanyaan yang saya berikan. Tapi anak kita ini, Bu, masih diam. Paling nanti dia, Bu, memberikan seperti itu, Bu. Hanya memberikan senyuman aja, Bu. Nah, masih sulit Hmm. untuk menjawab apa yang kita pertanyakan. Nah, jadi di sini, Bu, saya bingung. Saya bingung mau berbuat apa lagi. Apa yang saya lakukan, dia mau, Bu, bicara. Nah, jadi saya di sini, Bu, membutuhkan strategi untuk membuat anak ini biar lebih aktif, Bu. Aktif dalam berbicara, aktif dalam pembelajaran. Nah, itu, Bu, yang saya bingungkan. Nggak tahu lagi, Bu, mau buat apa. Berarti usaha-usaha yang Ibu lakukan itu sudah cukup baik, Bu. Jadi, itu adalah salah satu usaha yang sangat baik untuk mendekati anak-anak yang pasif dalam pembelajaran. Kita akan mengajak dia bercerita. Namun, menurut Ibu, apakah faktor yang menyebabkan murid ini pasif di dalam kelas? Ada nggak yang menyebabkan faktor murid ini pasif dalam kelas? Kalau menurut saya, Bu, ya, yang saya perhatikan sejauh ini, mungkin ananda kita ini, Bu, kurang pede, Bu, atau kurang percaya diri. Nah, seperti itu, Bu. Masih malu-malu gitu, kurang percaya diri lah, Bu, sepertinya. Tadi kan Ibu sudah bercakap-cakap di sekolah, sudah melihatnya bagaimana kesehariannya di sekolah. Nah, sekarang kalau di rumah bagaimana kondisinya, Bu? Apakah sama juga tetap pasif atau bagaimana, Bu? Apakah Nah, Ibu itu dia, Bu. Kemarin saya pernah komunikasi sama orang tuanya lewat telepon. Nah, jadi saya tanya, Bu, orang tuanya. Tapi sebelumnya saya sampaikan, anak-anak kita seperti ini, Bu, ya, di kelas. Terus kalau di rumah gimana, Bu, anak-anak kita ini? Nah, orang tuanya menjelaskan, memang anak ini kalau di rumah itu, Bu, pulang sekolah main HP terus. Tahulah Ibu, zaman sekarang anak-anak ini susah sekali untuk dinasehati biar tidak main HP. Nah, tapi anak-anak kita yang ini pulang sekolah main HP, pegang HP seperti itu, Bu. Jadi karena dia keasikan main HP, belajarnya pun, Bu, nggak belajar lagi kata orang tuanya. Nah, kata orang tuanya juga, Bu, kalau di rumah anak-anak kita ini mau, Bu, bicara. Nah, itu dia, Bu, masalahnya yang saya herankan. Kalau di rumah malah kuatnya suaranya lebih kuat. Nah, sama adik-adiknya, sama neneknya, keluarganya lah, Bu. Tapi saya ceritakan di sekolah, Bu, nggak mau bicara. Makanya orang tuanya heran waktu itu, Bu. Seperti itu, Bu. Kan udah dapat salah satu penyebab anak-anak kita itu pasif dalam kelas, yaitu selalu main HP di rumah. Itulah anak saya sekarang, Bu, karena diberikan oleh orang tuanya kebebasan untuk main HP di rumah, makanya
dia tidak lagi bersemangat untuk sekolah, tidak lagi mempedulikan alam sekitarnya, sehingga dia hanya HP, HP, dan HP saja. Oke, baiklah Bu. Sekarang kita akan bahas strategi apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan keaktifan murid di dalam kelas. Sebelumnya, apakah Ibu sudah melakukan atau apa yang Ibu lakukan untuk bisa membantu murid ini supaya lebih aktif lagi di kelas? Nah, di sini Bu, saya berencana mau mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, selain itu juga Bu, saya akan mengajak siswa ini untuk lebih aktif dan turut serta Bu dalam tugas kelompok bersama teman-temannya. Wah, itu luar biasa itu Ibu. Ya, seperti itu. Nah, oke. Baik sekali Bu yang Ibu bilang memberikan atau mengajak anak itu bisa ikut serta dalam pengerjaan kelompok bersama-sama dengan muridnya supaya anak-anak anak yang pasif ini lebih aktif dalam kelasnya. Nah, tapi sebaiknya yang pertama sekali kita lakukan itu harus mengetahui Bu, bagaimana latar belakang anak ini. Apakah berasal dari keluarga yang broken home? Apakah dia merasa tertekan di keluarganya? Apakah dia mungkin karena tertekannya dia tidak percaya diri lagi? Atau mungkin karena di rumah juga masih malu-malu, terikut ke sekolah juga, dan mungkin dia juga tidak mungkin memahami pembelajaran, materi pembelajaran yang diberikan guru. Jika tidak ada perubahan, barulah kita menghubungi orang tuanya, Bu. Oh gitu Bu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya Bu memang anak ini Bu percaya diri. Nah, selain dari kurang percaya diri, kurang memahami materi juga Bu. Makanya mungkin dia jadi diam terus Bu. Nggak percaya diri, nggak malu-malu gitu. Karena aku kan nggak tahu. Nanti kalau saya jawab takut salah. Nah seperti itu Bu. Masih kurang percaya diri. Jika demikian, Ibu itu harus sering lebih menunjukkan rasa empati Ibu, rasa peduli Ibu, rasa kasih sayang Ibu dekat dia. Berikan dia apresiasi, lebih sering mengajak ngobrol, dan menampilkan siswa tersebut, baik itu dalam perlombaan di sekolah, perlombaan antar kelas, atau juga perlombaan-perlombaan atau kegiatan lain di luar sekolah. Ibu juga harus bisa menggunakan metode-metode yang menarik, strategi-strategi yang berbeda, strategi yang efektif, inovatif, dan kreatif dalam pembelajaran. Agar apa? Agar anak yang pasif ini bisa lebih memahami pelajaran yang diberikan. Seperti itu, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Hmm, kalau begitu saya akan coba Bu melakukannya nanti Bu ya. Bagus sekali Bu ya. Masukan atau ide-ide yang Ibu berikan. Bolehlah Bu, nah nanti saya coba Bu ya. Bagaimana, Bu Rahmi? Apakah Ibu Rahmi sudah memiliki gambaran atau strategi yang akan Ibu lakukan nantinya ke depannya untuk anak-anak yang tidak aktif atau anak-anak yang pasif dalam pembelajaran? Iya Bu, saya sudah dapat menggambarkannya dan mengetahui strategi yang akan saya lakukan Bu ke depannya. Makasih Hmm, ya baik. Bu ya sudah berbagi
ide-ide, sudah memberikan masukan-masukan yang begitu besar, Bu. Manfaatnya mungkin saya rasakan nanti, Bu, terhadap anak didik saya di kelas. Baiklah Bu, kalau begitu. Saya rasa mungkin untuk hari ini sudah cukup ya Bu, pertemuan kita kali ini. Nanti Ibu beritahu saya kembali apakah sudah ada perubahan pada siswa tersebut setelah Ibu melaksanakan atau menerapkan apa yang kita bicarakan tadi. Silahkan Ibu mengaplikasikannya dalam kelas. Insya Allah kalau kita berusaha, pasti itu akan bisa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, Bu. Baik, Bu. Nanti kita jadwalkan pertemuan berikutnya, Bu ya. Semoga nanti Ibu masih berkesempatan untuk bertemu dengan saya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Asni yang sudah memberikan berbagai macam strategi kepada saya. Mudah-mudahan nanti dapat saya terapkan di kelas saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa sehat-sehat saja ya, Bu, supaya bisa mendidik anak bangsa ini. Terima kasih, sama-sama ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.